Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, saya haturkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Iqomah Bapak Dr. Andes Bahrul Rifai MAG atau panggilan akrabnya Abah yang telah menjadwalkan saya untuk memberi kultum di masjid ini untuk yang ketiga kalinya ya. Sungguh ini merupakan suatu kehormatan bagi saya sebagai seorang perempuan yang walaupun sudah diangkat sebagai dosen ya di kampus ini dari sejak tahun 1994, yaitu sudah 27 tahun yang lalu ya, baru 3 kali ini saya diberi kesempatan untuk berbicara ya di mimbar, walaupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai dosen tentu saja saya mengajar di depan mahasiswa dan mahasiswi ya, laki-laki dan perempuan. Saya apresiasi ya terobosan untuk memberikan kesempatan kepada dosen perempuan ya untuk berbicara di mimbar masjid gitu ya. Mengapa perlu diapresiasi? Karena ini tindakan memberi ruang kepada perempuan ini sama dengan mendobrak budaya patriarki ya. Dan apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki ya berdasar jenis kelaminnya di atas perempuan dan merendahkan perempuan dengan ketubuhannya sebagai perempuan, bahkan perempuan itu seringkali direduksi ya sebagai semata sexual being ya, yang kerjanya hanya sebagai memenuhi hasrat seksual laki-laki, pelahir generasi patriark ya, bukan manusia seutuhnya. Jadi saya mengapresiasi Abah yang sudah mendudukan saya sebagai manusia seutuhnya. Setidaknya itu adalah yang saya pahami ketika saya dipersilahkan untuk berbicara di mimbar ini ya. Dan ini juga apa yang dilakukan oleh Abah dengan memberikan ruang ya kepada perempuan itu adalah sejalan dengan nilai-nilai Islam ya. Karena menurut Asma Barlas dalam bukunya Believing Women in Islam bahwa Islam itu merupakan agama yang menentang budaya patriarki ya. Kemudian apa yang menjadi dasar bahwa Asma Barlas itu berargumen bahwa Islam itu menentang budaya patriarki? Dia setidaknya menggunakan 2 kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim yang menentang tunduk pada ayahnya ya, yang memintanya untuk menyembah berhala dan memilih tunduk pada perintah Allah untuk mengesahkan Allah gitu ya. Saya kira di sini sudah pada tahu ya ketika misalnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri dan kemudian meninggalkan satu patung besar dan kampak untuk menghancurkannya begitu saja. Dan ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini, Ibrahim mengatakan patung yang besar itu. Jadi itu adalah sebetulnya ejekan ya terhadap para penyembah berhala dan tidak mentaati ayah yang merupakan sentral di dalam budaya patriarki itu sama dengan menentang budaya patriarki. Kemudian kisah lain yang dijadikan sebagai pendukung argumen bahwa Islam itu menentang budaya patriarki adalah kisah Maryam ya. Jadi Maryam itu lahir dari keluarga Imron. Keluarga Imron itu sudah tua tapi tidak dikaruniai anak gitu ya. Dan kemudian keluarga Imron ini berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak dan ternyata kemudian dikabulkan. Saking senangnya gitu ya sampai-sampai Imron itu bernazar bahwa kalau aku memiliki anak maka aku akan serahkan dia gitu ya sebagai
untuk hanya menyembah Allah saja di Baitul Maqdis. Namun begitu kagetnya Imro'atu Imron ketika ternyata dia melahirkan anak perempuan, ya. Falama wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Aduh, gimana ini gitu kalau dalam bahasa Indonesianya, kok saya melahirkannya anak perempuan, padahal kan saya sudah bernazar bahwa anak saya ini akan mendedikasikan diri gitu, ya, hanya untuk menyembah, berdoa kepada Allah saja di Baitul Maqdis. Dan begitu kagetnya gitu, ya, ketika fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, ya. Ternyata Allah menerima nazar Imro'atu Imron ini dengan penerimaan yang baik. Jadi ini merupakan dobrakan Islam, ya, terhadap tradisi patriarki yang hanya memberikan kesempatan untuk berdoa di masjid itu hanya untuk laki-laki gitu. Jadi ke depan mungkin saya mengharapkan ketua DKM ini suatu saat perempuan. Saya kira perempuan juga punya kemampuan gitu, ya, untuk mengurus masjid gitu, ya. Dan Maryam itu kan diasuh oleh Zakaria, ya. Kemudian Zakaria kerap tercengang gitu, ya, ketika dia masuk ke mihrab ternyata sudah terhidang makanan beraneka macam yang begitu lezatnya. Kemudian Nabi Zakaria itu bertanya, "Anna laki hadza?" katanya, dari mana semua ini gitu, ya. Dan Siti Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Ini adalah dari Allah. Jadi begitu mulianya, ya, Siti Maryam, walaupun dia perempuan tapi dimuliakan gitu, ya, dengan diberikan keistimewaan, diterima ibadahnya, kemudian boleh berdoa di masjid gitu, ya, dan kemudian diberikan makanan langsung gitu, ya, oleh Allah gitu, ya. Nah, di sini dengan memberikan kesempatan kepada perempuan berbicara di mimbar itu juga merupakan implementasi ruh ajaran Islam, ya, yang menghargai perempuan seperti dalam kisah Maryam itu. Dan penegasan bahwa Allah itu tidak mendiskriminasi perempuan berdasarkan jenis kelaminnya, maka itu kita diingatkan pada sebuah ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di antara manusia itu adalah yang paling bertakwa, ya. Jadi tidak melihat apakah jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini adalah prolog sebetulnya, ya, prolog apresiasi kepada Abah yang sebetulnya sudah ada pesan bahwa tadi ketika masuk itu diberi konsumsi itu ada apa gitu, ya. Ternyata ini merupakan hari peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah yang sebetulnya bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2021, ya. Itu sudah lewat agak lama, tapi kenapa kita tidak memperingatinya pada tanggal tersebut? Karena pada saat itu pandemi sedang buruk sekali, ya, sehingga kemudian ada pembatasan pergerakan manusia sehingga kita tidak bisa memperingatinya. Dan alhamdulillah pada hari ini pandemi saya kira kasusnya sudah menurun, semoga semakin menurun dan kita semua sehat sehingga kita bisa memperingati hari besar 1 Muharram, ya, 1443 Hijriah itu tahun depan mungkin bisa tepat waktu, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa merayakannya gitu, ya. Nah, karena ini adalah peringatan hari 1 Muharram, maka kita kembali ke sejarah Islam, kapan itu 1 Muharram ataupun pada permulaan hijrah itu terjadi, ya. Ini diawali tahun Hijriah itu atau tahunnya Muslim itu diawali sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya yang waktu itu belum banyak dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah itu begitu jauh. Saya sendiri ketika sedang berhaji pada tahun 2011 naik bis dari Mekah ke Madinah di malam hari tanpa macet itu 8 jam. Bayangkan bagaimana itu ditempuh dengan misalnya berjalan kaki, kemudian menunggang unta, itu mungkin memerlukan waktu berhari-hari gitu, ya, mungkin sampai
2 minggu ya untuk sampai dari Mekah dan Madinah. Tapi kenapa Nabi sampai melakukan hijrah ke tempat yang tidak dekat pada waktu itu? Itu karena memang lingkungan Mekah sudah sangat menyakiti Nabi gitu ya, dan umat Muslim sudah keterlaluan itu istilahnya ya, sampai ada boikot makanan, dan Siti Khadijah sampai sakit dan kemudian akhirnya meninggal ya karena kekurangan makanan akibat boikot dari kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi, sehingga kemudian Nabi beserta sahabatnya menjajaki tempat lain di mana memungkinkan untuk melanjutkan dakwahnya, dan kemudian penduduk Madinah setuju untuk menerima Nabi gitu ya. Dan setelah kehidupan di Madinah, Islam berkembang terus menerus, bahkan kemudian akhirnya Mekah bisa ditaklukkan kembali. Tapi walaupun ditaklukkan kembali, Rasul tidaklah berdendam gitu ya. Jadi setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dengan hasil yang sedikit ya, karena pengikutnya baru sedikit saja dan bahkan disakiti, kemudian Rasul dalam masa hidupnya melanjutkan ya berdakwah selama 10 tahun di Madinah, dan beliau wafat pada tahun 622 Masehi ataupun 10 Hijriah. Nah, itu peristiwa historisnya ya tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang kemudian titik waktu ini dijadikan sebagai awal tahun Hijriah. Dan apa nilai yang bisa diambil dari hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah ya dalam kehidupan diri kita sehari-hari ya. Hijrah itu sendiri ya, berpindah ya, bergerak. Itu artinya hidup kita itu perlu dinamis ya, tidak hanya cukup berpuas hati hanya tinggal di satu tempat ya. Alhamdulillah saya sendiri sering berhijrah ya, dari kecil sampai saat ini tetap saja masih melakukan hijrah ya. Saya cerita sedikit tentang masa kecil saya. Tamat SD saya diminta orang tua saya untuk melanjutkan di pesantren Pabelan, padahal saya hidup di Kuningan ya, Kuningan Jawa Barat ke Pabelan Magelang Jawa Tengah itu lumayan jauh. Waktu itu masih pakai bis tanpa tol, itu hampir 12 jam. Dan kemudian setelah sekitar 6 tahun di pesantren, saya berhijrah lagi ke IAIN Bandung untuk mengikuti kuliah S1 ya. Alhamdulillah saya bisa menamatkan di sini tahun 92, dan kemudian saya diangkat sebagai dosen oleh Kementerian Agama pada tahun 1994, jadi sekitar 27 tahun yang lalu. Dan ketika sudah menjadi dosen pun saya berhijrah lagi ke Australia untuk S2 di Perth dari tahun 95-97. Pulang kembali di sini 2 tahun, saya berhijrah lagi untuk kuliah di UIN Jakarta, kemudian berhijrah lagi untuk kuliah S3 di Melbourne University sampai dari 2002 sampai 2007, dan pulang ke Indonesia baru sebentar saya sudah berhijrah lagi ke Sydney untuk postdoctoral degree, dan kemudian dilanjutkan dengan mengajar di Amerika selama 1 tahun akademik. Jadi terus berhijrah gitu ya. Mungkin yang paling lama saya di UIN Bandung itu antara tahun 2009 sampai 2021 ya. Selama sekitar 12 tahun itulah saya berkarya menulis, sehingga kemudian alhamdulillah saya bisa mencapai guru besar pada tahun 2017 di usia 48 tahun ya. Dan ketika saya sudah menjadi guru besar di sini, bukan berarti saya tidak berhijrah lagi. Ternyata pada bulan Maret 2021 saya diberi penugasan dari Kementerian Agama untuk bisa mengajar di universitas baru ya, Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok, dan ikut terlibat dalam misalnya seleksi mahasiswa. Bagi mahasiswa di sini yang S1 silahkan diorientasikan untuk bisa mengambil S2 di Triple IU ya, Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan dari proses itu kemudian rektor di Universitas Islam Internasional Indonesia memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan sampai saat ini. Jadi kehidupan saya sekarang hijrahnya dari Depok dan Bandung. Tapi inti dari bergerak itu adalah bahwa kita itu bisa berada dimanapun gitu ya, yang bisa kita memberikan manfaat ya. Jadi pesan utama dari hijrah adalah
hiduplah dengan dinamis ya, bergerak dan untuk bisa memberikan yang terbaik di lingkungan kita, karena memang misi Islam adalah rahmatan lil alamin. Demikian tausiah ataupun sharing pengalaman pada siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon